Oke, saudara, kembali lagi ya. Ini video lanjutan, saudara. Tadi kan Anda sudah belajar mencari keseimbangan ya, keseimbangan pasar sebelum subsidi dan keseimbangan pasar setelah subsidi. Terus kita menggambar kurvanya. Nah, bagaimana cara menggambar kurva? Kalau menggambar kurvanya itu harus mencari titik-titiknya dulu, saudara. Ya, menggambar kurva harus mencari titik-titiknya dulu. Ya, kita mencari titik satu-satu dulu sebelum subsidi dulu. Fungsi permintaan maupun fungsi penawaran sebelum subsidi. Kita cari titiknya. Kita mencari fungsi permintaan dulu. Permintaan tadi fungsinya PD sama dengan min 2Q plus 10. Jadi kalau kita misalkan Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan min 2Q plus 10. P sama dengan min 2, Q-nya diganti 0 karena kita misalkan Q-nya 0, ya, plus 10. Terus P sama dengan min 2 kali 0 itu 0 plus 10, P-nya itu 0 plus 10 itu 10. Jadi titiknya Q titik koma P sama dengan Q-nya tadi misalnya 0, berarti titik Q-nya 0, P-nya 10. Nah, gimana kalau P-nya 0? Maka P sama dengan min 2Q plus 10, P-nya diganti 0 sama dengan min 2Q plus 10. Min 2Q pindah ke ruas menjadi 2Q ya, karena ini min pindah ruas jadi plus 2Q sama dengan 10. Q-nya sama dengan 5. 5 ini berasal dari 10 dibagi 2, itu 5. Titiknya berarti titik Q titik koma P sama dengan titik Q-nya 5, titik P-nya karena dimisalkan 0. Berarti 5 titik koma 0. Itu titik fungsi permintaan. Nanti kalau dihubungkan titik ini akan menghasilkan kurva permintaan. Nah, sekarang fungsi penawaran sebelum subsidi. Fungsi penawaran sebelum subsidi, kita harus tahu fungsi penawarannya itu dulu, yaitu tadi PS sama dengan Q plus 1. Jika kita misalkan lagi kayak fungsi permintaan tadi, jika Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan Q plus 1. P sama dengan Q-nya diganti 0, karena kita misalkan Q-nya 0 plus 1, P-nya sama dengan 1, sehingga titik Q titik koma P itu titik Q-nya tadi permisalannya Q-nya 0, berarti titik Q-nya 0, titik P-nya 1. Terus jika P sama dengan 0 gimana? Kalau P sama dengan 0, maka P sama dengan Q plus 1, P-nya diganti 0. Ya, P-nya diganti 0 sama dengan Q plus 1. Nah, Q-nya plus satunya plus satunya ini dipindah ruas menjadi min 1. Berarti kalau seperti ini Q-nya ya sudah, Q-nya sama dengan min 1. Jadi titik Q-nya sama dengan min 1, titik P-nya 0 karena permisalan tadi P-nya 0. Jadi kalau kedua titik ini digabung akan membentuk kurva penawaran. Itu sebelum subsidi. Ya, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian gimana kalau mencari titik setelah subsidi? Mencari titik fungsi permintaan setelah subsidi itu sama, karena di fungsi permintaan itu tidak ada pengaruh subsidi. Jadi sama, PD sama dengan min 2Q plus 1 sama Q sama dengan 0 atau P sama dengan 0, nanti titiknya akan sama. Titiknya Q titik koma P 0, titik koma 10 sama kayak ini tadi, Q titik koma 10. Kalau yang P sama dengan 0, titiknya 5 titik koma 0. Ini juga sama 5 titik koma 0 karena fungsi permintaan tidak terpengaruh adanya subsidi. Yang terpengaruh adanya subsidi hanya penawaran. Sehingga titik titik fungsi penawaran setelah subsidi itu juga akan berbeda. PS aksen tadi kan sama dengan Q-2. Ya kan, PS aksen sama dengan Q-2. Jika Q0 maka P-nya berapa? P sama dengan Q-2. P sama dengan Q-nya diganti 0, min 2. P sama dengan 0 min 2 itu min 2. Sehingga titik fungsi penawaran setelah subsidi untuk P berarti titik Q-nya 0, titik P-nya min 2. Begitu pula jika P-nya sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan Q-2. Ya, Q-2. Jadi P-nya 0, Q tetap min 2. Nah, Q min 2 ini pindah ruas jadi 2, karena min 2 pindah ruas jadi plus 2 sama dengan Q. Berarti Q-nya ya 2. Berarti titik ini ketika P-nya 0, berarti titik Q-nya 2, titik P-nya 0. Jadi ada 4 titik. Ya, sehingga kalau keempat ini digabung ya menjadi satu kurva, kurvanya akan seperti ini, saudara. Ya, tadi yang pertama itu yang ini ya, saudara. Yang ini, ya, yang ini PS yang sebelum pajak itu, yang ini, ya. Yang ini kita gabung dulu. Ketika 0 tadi Q-nya 5. Ketika Q-nya 0,
ternyata P-nya 10. Berarti 10 ini kita tarik garis ke 5 akan membentuk kurva permintaan PD sama dengan min 20 plus 10. Begitu pula dengan yang PS. PS sebelum subsidi ya. Ini sebelum subsidi PS sama dengan Q plus 1. Ketika Q-nya 0, P-nya berarti min 1 ya. Ketika P-nya ketika apa namanya? Ketika P-nya 0, Q-nya min 1. Ketika Q-nya 0, P-nya 1. Ini min 1 sama 1 ini ditarik garis akan membentuk kurva penawaran di fungsi PS sama dengan Q plus 1. Agar terbentuk keseimbangan pasar sebelum subsidi ya, ini min 1 ke 1 ini garisnya dilanjutkan akan membentuk perpotongan di titik equilibrium atau keseimbangan pasar sebelum subsidi tadi yang sudah kita hitung di video sebelumnya. Itu di titik Q-nya 3 ya, Q-nya 3, P-nya 4. Jadi ini titik keseimbangan pasar sebelum subsidi. Nah, setelah subsidi gimana? Setelah subsidi khusus untuk fungsi permintaan itu tetap tidak berubah titiknya, ya di titik 10 sama 5. Nah, yang berubah itu di titik PS aksennya atau fungsi penawaran karena subsidi itu pengaruhnya ke penawaran. Jadi yang berubah itu kurva penawaran, Saudara. Tadi kan kurva penawaran kalau pakai fungsi PS aksen sama dengan Q-2 itu di titik ini ya. Ketika Q-nya 0, maka P-nya min 2. Ketika P-nya 0, Q-nya 2. Sehingga min 2 sama 2 ini ditarik garis akan membentuk kurva penawaran setelah subsidi di PS aksen sama dengan Q-2. Sehingga ketika ini diteruskan akan memotong kurva permintaan sehingga akan membentuk keseimbangan setelah subsidi di E aksen. Tadi kan di video sebelumnya keseimbangan pasar setelah subsidi itu di titik Q-nya 4, P-nya 2 di sini. Ya, P-nya 2, Q-nya 4 akan ketemu di sini sehingga dapat disimpulkan ketika ada subsidi itu kurva penawarannya itu akan bergeser ke bawah atau ke kanan atau turun ya, atau turun di situ. Ya, atau turun ini ya. Itu kalau pajak kemarin itu fungsi penawarannya akan bergeser ke atas ya atau ke kiri atau naik, berbeda ya. Di sini saya tidak mengulangi pajak karena pajak sudah kita pelajari ketika kelas offline ya. Kalau subsidi ternyata itu subsidi akan mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke bawah atau turun gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya.